Saya orang Islam tidak suka dengan Habib Rizik. Saya orang Islam tidak suka dengan Abdul Somad. Saya orang Islam tidak suka dengan Yahya Waloni. Saya mau sarankan kepada ibu bapak, kalau antum sudah ada kebencian kepada ulama, silakan antum keluar dari Islam, murtad saja sekalian. Itu baru gentleman. Ceramah kontroversial yang disampaikan Ustadz Yahya Waloni berbuntut panjang. DPR melalui Komisi 8 yang membidangi keagamaan meminta organisasi Islam memberikan pembinaan kepada para mu'alaf penceramah seperti Yahya. Bukan tanpa sebab, permintaan itu mengingat status Yahya sebelum menjadi penceramah yang merupakan seorang pendeta. Sekarang, setelah memberikan tausiah, isi ceramah Yahya dianggap jauh dari nilai-nilai Islam. Kata anggota Komisi 8 Maman Imanul Haq pada suara.com Rabu 17 Februari, peristiwa ceramah Ustadz Yahya ini harus juga menjadi peringatan kepada seluruh ormas Islam, baik itu NU, Muhammadiyah, Persis, dan juga MUI untuk memberikan pembinaan kepada para mu'alaf itu, sehingga tidak terjadi orang yang berbicara atas nama Islam, tapi sebenarnya jauh dari nilai-nilai Islam. Maman mengatakan, pembinaan menjadi ilmu dan ajaran Islam yang mendalam menjadi penting dilakukan kepada para mu'alaf. Terlebih mereka para mu'alaf yang turut menyampaikan pengalamannya melalui ceramah. Maman sedari memaklumi semangat seorang mu'alaf untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun disayangkan jika ceramah yang diucapkan mereka justru intoleran, mengandung ujaran kebencian dan dilakukan secara membabi buta. Kata Maman, pembinaan ini penting karena rata-rata mu'alaf itu dengan semangat kirah keislamannya akhirnya membabi buta dan tidak memiliki prinsip-prinsip dakwah yang toleran. Dakwah yang mengajak bukan mengejek, dakwah yang memberikan nuansa kedalaman ilmu-ilmu keislaman. Jadi saya minta juga ormas-ormas itu melakukan pembinaan, kata Maman. Diketahui Ustadz Yahya Waloni dikenal sebagai penceramah yang biasanya bertopik pada kristenisasi dan misionaris. Topik itu tentunya berhubungan dengan latar belakangnya sebelum masuk Islam. Dia adalah seorang pendeta. Berikut simak profil Ustadz Yahya Waloni, mantan pendeta yang masuk Islam. Ustadz Yahya Waloni sebelumnya terdaftar sebagai pendeta pada Badan Pengelola AM Sinode GKI di Tanah Papua, wilayah 6 Sorong Kaimana. Ceramahnya terkenal frontal dan belak-belakan, kerap kontroversial dengan topik utamanya misionaris dan kristenisasi. Ustadz Yahya Waloni mendapat julukan sebagai Ustadz Pansos atau Panjat Sosial dari Dennis Regar karena gemar mengangkat teori tentang agamanya dulu sebagai jualan supaya pamornya meningkat di mata umat Islam. Padahal apapun yang dikatakannya belum tentu memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Membicarakan profil Ustadz Yahya Waloni berarti perlu dimulai dari kelahirannya. Ustadz Yahya diberi nama Yahya Yopi Waloni, lahir di kota Manado 30 November 1970. Dia lahir di tengah-tengah keluarga Minahasa yang taat pada agama Kristen. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Ustadz Yahya Waloni pernah menjabat sebagai ketua atau rektor Sekolah Tinggi Teologia STT Calvinis Ebenezer di Sorong tahun 1997 sampai 2004. Dia pernah menetap di Sorong sejak tahun 1997 sampai 2004 karena pindah ke Balikpapan. Di sana dia menjadi dosen di Universitas Balikpapan atau Uniba sampai tahun 2006. Pada 2006, Ustadz Yahya Waloni pindah ke kota Cengkeh, Toli-Toli. Di Toli-Toli dia mendapatkan bimbingan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lewat penuturan Ustadz Yahya dalam beberapa ceramahnya, publik mengetahui kapan peristiwa Ustadz Yahya bersama keluarganya pindah Islam. Berdasarkan penuturannya, Ustadz Yahya bersama istri memeluk Islam secara sah pada Rabu 11 Oktober 2006, pukul 12 WITA, melalui tuntunan Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Toli-Toli, Komarudin Sofa. Setelah memeluk agama Islam, nama Yahya Yopi Waloni diganti menjadi Muhammad Yahya. Nama istrinya Luciana diganti menjadi Mutmainah. Nama anak-anaknya pun ikut diganti. Silviana diganti jadi Nur Hidayah, Sarah menjadi Siti Sarah, Zakaria tetap menggunakan nama tersebut. Berikut perjalanan karir Ustadz Yahya Waloni yang berhasil dirangkum suara.com. Pernah menjabat sebagai anggota DPRD di salah satu kabupaten baru di Sulawesi Utara, dosen di Universitas Balikpapan, Uniba, sampai tahun 2006.
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Calvinis di Sorong tahun 2000 sampai 2004, pendeta dengan status sebagai pelayan umum dan terdaftar pada Badan Pengelola AM Sinode GKI di Tanah Papua Wilayah 6 Sorong Kaimana. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman suara.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Suara Rakyat. Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel. Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri, yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Tangkap orang-orang yang kemudian berusaha mendukung langkah-langkah teroris, yaitu beberapa petinggi FPI. Datanya ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD, dengan MIT dan sebagainya yang terlibat aksi teror. Saat berbayar dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu. Kehadiran saya di Makassar itu dalam rangka sebagai narasumber karena saya diundang oleh pengurus FPI Makassar pada saat itu adalah seminar, ya. Anda jangan memancing kemarahan saya, Mbak. Nanti bahaya, ya. Seperti dikutip dari video, tampak Gus Dur tengah berbicara di atas mimbar. Dalam salah satu bagian pembicaraannya itu, Gus Dur sempat berseloroh mengenai Imam Samudra, Dai Bakhtiar, dan Habib Rizik. Ia bercerita bahwa hanya ada di Indonesia seorang imam yang bisa melarang dai jangan menangkap Habib. Kata Gus Dur, ada cangkriman di mana ada imam bisa menegur dai jangan menangkap Habib. Jawabannya ada di Indonesia. Kok Indonesia? Ya jelas, imamnya Imam Samudra, dainya Dai Bakhtiar, Kapolri saat itu yang ditangkap Habib Rizik. Ya mesti Imam Samudra itu teroris, tidak boleh menangkap Habib Rizik. Soalnya kenapa? Habib itu pernah berkumpul dengan saya dan Rahmawati di Hotel Indonesia. Suatu saat dia berdiri di podium bilang yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri, yang terhormat Gus Dur, yang selalu menyebut saya teroris lokal. Yaitu untung, saya teriak sampean, ingat? Aktivis Nahdlatul Ulama NU Muhammad Guntur Romli mengatakan soal faktor kuat aktivitas Front Pembela Islam atau FPI sudah mulai terlihat. Berdasarkan berita yang beredar, kata Guntur Romli, sudah mulai terbuka jawaban mengenai bagaimana FPI bisa menjadi ormas yang kuat di Indonesia. Kata Guntur Romli, udah mulai terjawab kenapa FPI selama ini kuat dan berasa di atas angin. Seperti dikutip dari Pikiran Rakyat Cirebon.com dari cuitan Twitter @gunromli Jumat 5 Februari 2021. Guntur Romli menyimpulkan ada 3 faktor yang membuat FPI menjadi ormas yang kuat. Ketiga faktor itu diantaranya adalah dukungan dari para politisi, transfer dana, bahkan sampai luar negeri, dan anggotanya yang terlibat dalam jaringan terorisme. Karena ada dukungan dari politisi, ada transfer dana sampai ke luar negeri dan terlibat jaringan terorisme, ungkap dia. Diketahui Front Pembela Islam FPI telah dilarang aktivitasnya, penggunaan, simbol serta atributnya oleh pemerintah Indonesia. Pembubaran FPI kemudian dikecam oleh berbagai politisi. Buntut dari pelarangan FPI yaitu pemberhentian sementara rekening organisasi serta afiliasinya untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan analisa lebih lanjut oleh PPATK. Dalam pemeriksaan dan analisa rekening tersebut terbukti bahwa ada transaksi dari dan keluar negeri. Selain itu, ada juga beberapa rekening yang berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum. Beberapa mantan anggota FPI juga disebut merupakan tersangka terorisme di Makassar yang baru-baru ini ditangkap. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel Suara Rakyat.